COVID-19 tak bisa diremehkan. Kebanyakan penderita memang sembuh dengan cepat. Tapi banyak pula yang masih merasa letih, lesu, sakit kepala, nyeri dada, bahkan linglung. Meski tes menunjukkan sudah lama negatif. Inilah long COVID, dampak jangka panjang infeksi COVID-19. Angiotensin converting enzyme 2 atau reseptor tempat menempel dan masuknya virus COVID-19 ada di berbagai sel jaringan tubuh seperti di paru, jantung, pembuluh darah, ginjal, usus, dan sistem saraf. Di berbagai organ itu termasuk otak yang dilalui pembuluh darah, virus memicu peradangan hebat. Kalaupun penderita selamat, seringkali gejala COVID-19 masih tetap terasa, bahkan jauh setelah virus hilang dari tubuh. Kebanyakan pasien COVID-19 diberitahu akan pulih dari infeksi virus corona ringan dalam 2 pekan atau akan pulih dalam 3 pekan bila infeksinya lebih serius. Namun laporan National Institute for Health Research, sebuah lembaga riset kesehatan di Inggris menyatakan ribuan orang bisa hidup dengan long COVID atau COVID berkepanjangan. Long COVID adalah dampak jangka panjang infeksi virus COVID-19. Long COVID menurut penelitian National Institute for Health Research bisa muncul dalam berbagai gejala yang merujuk pengalaman penyintas COVID-19 bisa dirasakan berbeda-beda di setiap individu. Namun secara umum gejala yang dirasakan penderita berkepanjangan adalah kelelahan yang teramat sangat. Kemudian sulit bernapas. Ini termasuk batuk yang berkepanjangan, nyeri sendi, nyeri otot, masalah pendengaran dan penglihatan, sakit kepala, kerusakan pada jantung, ginjal, paru, dan usus. Penderita long COVID juga melaporkan sejumlah masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan sulit untuk berpikir. Gejala ini menetap, bahkan berbulan-bulan setelah didiagnosa sembuh dari COVID-19. Gejala sisa yang tak kunjung reda ini bisa dijelaskan dengan temuan berikut. Menurut laman Mayo Clinic, organ yang terdampak COVID-19 antara lain jantung. Hasil pencitraan menunjukkan kerusakan pada otot jantung meski penderita hanya mengalami gejala ringan. Hal ini bisa meningkatkan resiko gangguan jantung di waktu mendatang. Seperti halnya pneumonia, COVID-19 juga menyebabkan kerusakan pada alveoli, kantong udara paru. Jaringan parut yang terjadi menimbulkan masalah pernapasan dalam jangka panjang. Adapun dampak COVID-19 pada otak bisa menyebabkan stroke, kejang, ataupun sindrom Guillain-Barré. Suatu kondisi kelumpuhan sementara tak hanya pada orang lanjut usia, tapi juga pada orang muda. COVID-19 juga meningkatkan resiko terkena penyakit Parkinson dan Alzheimer. COVID-19 memicu penggumpalan darah. Gumpalan besar bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Di luar jantung, gumpalan darah juga bisa mengganggu paru, ginjal, hati, dan pembuluh darah kaki. Gejala sisa yang menetap ini meningkatkan resiko penyakit degeneratif di masa mendatang. Survei yang dilakukan pasien LED Research for COVID-19, kelompok independen para penyintas COVID-19 21 April sampai 2 Mei lewat berbagai media sosial mendapat 640 respons dari sejumlah negara. Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Kanada, Belgia, Prancis, sejumlah negara di Eropa, Afrika Selatan, dan India. Hasil yang menunjukkan setelah 2 minggu atau lebih terjangkit COVID-19, para penderita merasakan penurunan aktivitas fisik sangat besar. Jika sebelum sakit, 67% responden sangat aktif secara fisik. Saat survei dilakukan, 65% menyatakan tidak bisa lagi banyak bergerak. Hasil serupa didapat dalam survei CDC COVID-19 Response Team yang dimuat di Morbidity and Mortality Weekly Report dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika 31 Juli 2020. Survei 15 April sampai 25 Juni terhadap 292 penyintas COVID-19 usia 18 tahun atau lebih menemukan 47% responden yang berusia 50 tahun ke atas belum sehat pada 2 sampai 3 minggu setelah dinyatakan positif. 26% yang berusia 18 sampai 34 tahun kondisinya juga tak kunjung pulih. Mereka sebelumnya sangat sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta. Gejala yang masih ada seperti batuk, letih, dan sesak napas. Peneliti menduga infeksi COVID-19 memicu perubahan jangka panjang pada sistem imun meski virus sudah tidak aktif.
Penelitian Angelo Carfi dan kawan-kawan dari Roma, Italia yang dimuat di Journal of the American Medical Association menunjukkan 125 dari 143 pasien usia 19 sampai 84 tahun yang dipantau kesehatannya setelah keluar dari rumah sakit rata-rata masih merasakan gejala COVID-19 setelah 2 bulan, terutama letih, nyeri sendi, nyeri dada, dan sesak napas. Direktur Lembaga Penyakit Menular dan Alergi Nasional Amerika Anthony Fauci meyakini ada cukup banyak orang yang mengalami sindrom pasca infeksi yang bisa melumpuhkan selama berminggu-minggu setelah virus tidak ada lagi dalam tubuh.